Tepuk tangan untuk keempat narasumber kita. Sudah kenal galau belum? Nih. Lah kenal galau belum? Ya, kalau lah kenal sekarang kita bertanya. Era, kita pengen bertanya. Jadi pengen bertanya, ini pertanyaannya sama Pak. Daripada saya mengulang pertanyaan-pertanyaan berbeda nanti keselibet. Ini pertanyaannya sama, ini berkaitan dengan bagaimana persiapan partai baru ini dalam menuju penghelatan ikut bertempur lah di pesta pemilu 2024. Jadi pertanyaannya adalah seperti apa persiapan partai yang dilakukan dalam menyongsong pemilu 2024 ini. Langsung saja, agak tengah dulu. Maaf Om Dolmar ya, ke Kak Saiful, di waktu dipersilakan. Iya. Silakan Kak. Terima kasih Kak Dolmar. Alhamdulillah Dina Reza ya. Jadi memang kalau PKN ini karena masih paling muda. Kita lahir 28 Oktober 2021, jadi kemarin tepat 1 tahun baru berdirian. Tapi alhamdulillah kita kemarin baru selesai Rakernas di Jakarta. Kita sudah terbentuk di 501 kabupaten kota. Kalau di Sumatera Selatan alhamdulillah sudah selesai kabupaten dan kecamatan, dan kita sudah juga mempersiapkan organ sampai di desa dan kelurahan. Kemudian juga kita sudah mempersiapkan membentuk Bapilu dan organ-organ sayap, termasuk juga kami mengutamakan organ pemuda melalui Kesatria Muda Nusantara. Jadi pada kesempatan ini karena sebenarnya waktunya tidak banyak lagi dan sangat sedikit, Kak Dolmar, Bung Niko dan Bung Ali, kita ini dikejar oleh waktu. Tanggal 14 Desember bulan depan insya Allah kita semua partai-partai baru ini bisa lolos sebagai peserta pemilu. Kemudian bulan April kita sudah harus menyampaikan calon anggota legislatif. Kami PKN membuka ruang seluas-luasnya untuk para generasi muda, kaum milenial, kaum X, Y, Z. Memang hitungan statistik bahwa pemilu 2024 yang akan datang, potensi suara dari milenial ini luar biasa, 51% lebih. Jadi melalui forum ini juga, forum demokrasi Adinda Reza, kita buka ruang kepada Adinda dan teman-teman untuk bersama-sama berjuang. Kalau dikatakan tadi Bung Ali betul, kita kadang-kadang ya, walaupun saya terus terang dan Bung Niko pernah Kak Topik duduk di legislatif, saya di DPRD provinsi, Bung Niko dulu DPRD Kabupaten Lahat, Bung Niko ya, kita sempat 2 periode dulu. Memang sebenarnya perjuangan yang paling komitmen perjuangan yang paling hebat itu bagaimana kita bertarung memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Bung Ali tadi, ketika kita mengeluarkan satu kebijakan melalui gedung legislatif maupun bersama eksekutif, itu kuncinya adalah keberpihakan kita terhadap saudara-saudara kita, masyarakat. Jadi kalau dikatakan Bung Ali tadi, kaum buruh, sebenarnya kaum buruh adalah salah satu elemen masyarakat yang perlu kita perjuangkan dan perhatikan. Di samping memang elemen-elemen masyarakat yang paling luas setelah buruh adalah para petani, para nelayan dan lain sebagainya. Jadi Adinda, pada kesempatan ini PKN Partai Kebangkitan Nusantara membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman, karena kami ingin berjuang bersama-sama para generasi muda agar generasi muda lebih punya kekuatan dan terarah untuk ikut berpartisipasi membangun Nusantara, negeri yang kita cintai ini. Jadi itu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Kak Rafiq, Kak Saiful. Oke. Oke, makasih Kak. Sudah dijelaskan tadi, sudah seperti apa persiapannya sudah dijelaskan. Artinya sudah tinggal menunggu, mungkin mudah-mudahan yang lain juga akan nyusul. Langsung saja kita ke sebelahnya, Kak Niko. Nah, ini Kak Niko pertanyaan sama Kak, ini Kak. Seperti apa persiapan Partai Umat Kak? Ya, tadi disampaikan kita akan merubah negara ini Kak, merubah apa yang sudah dibuat, ya kan, mengembalikan seperti bagaimana mestinya.
Sekarang apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Partai Umat sendiri dalam rangkaian upaya untuk menuju mengikuti pemilu 2024 mendatang? Silakan Kak. Kalau ditanya kesiapan Partai Umat untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, saya nyatakan siap. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, partai politik baru ini sekarang dalam tahap verifikasi faktual. Verifikasi administrasi sudah lewat, kita memenuhi syarat. Faktual kepengurusan dan kesekretariatan sudah lewat, memenuhi syarat. Sekarang tinggal faktual keanggotaan. Ada beberapa kabupaten kota se-Indonesia yang kita harus perbaikan. Sebenarnya seluruh partai politik baru semuanya mengalami perbaikan. Tapi insya Allah saya berharap semua partai politik baru ini memenuhi syarat untuk menjadi partai politik peserta pemilu di 2024 yang akan datang. Itu, terima kasih. Masih ada Kak waktunya Kak, 2 menit lagi nih. Oke, lanjut ke Bang Ali Ujung. Silakan, seperti apa persiapan yang laku dari Partai Buruh sendiri ini? Tadi banyak juga tuntutannya sampai sama yang seperti disampaikan oleh Kak Niko. Artinya persiapan harus menuju ke tingkatan pesta demokrasi itu sangat signifikan. Seperti apa yang sudah kita lakukan, Kak? Iya, terima kasih. Sama kalau persiapan sih kita ya pasti harus siap lah kalau untuk itu. Cuma memang sama semua 9 partai baru yang ini harus melakukan perbaikan di hampir semua daerah, itu 1-2 di beberapa kabupaten harus diperbaiki. Nah, jadi konsepnya sebetulnya kami tidak muluk-muluk hari ini. Melihat itu kan pinginnya sih setiap tingkatan itu ada orang kami yang duduk untuk menyampaikan aspirasi itu dari dalam. Kalau hari ini kan kita menyuarakan selalu dari luar nih Pak, mainnya di jalanan dengan demonstrasi jalanan. Nah, hari ini kita ingin ada perwakilan yang betul-betul dari kita yang duduk untuk menyampaikan itu di dalam. Nah, kalau di tahun 2024 ini hanya satu-satu kita tempatkan, ternyata di dalam semua satu tidak juga berpengaruh, mungkin 10 tahun yang akan datang kita harus menguasai parlemen. Kalau memang itu tujuannya memang maksudnya. Kalau hari ini nggak muluk, kita pengen ada satu yang bisa menyampaikan di setiap kota kabupaten, satu aja di provinsi, satu aja di setiap provinsi itu ada di perwakilan di Senayan. Itu yang kami siapkan untuk hari ini. Kenapa kami tidak muluk-muluk berhitung, Pak? Kami masih percaya dengan diri kami sendiri, tidak mau misalnya membuka diri, betul kalau ada yang mau gitu kan, tapi untuk memahami bagaimana karakter dan kebutuhan kami di dasar buruh ini, memang semua orang tidak tahu Pak. Yang jelas gini aja, para komisi yang membidangi lah dari kota, kabupaten, provinsi sama KRI, kalau kita bicaranya selalu pragmatis, tentang bahwa kami bukan pragmatis sebetulnya, gampang Mbak sebetulnya Bu. Kami tidak menolak investasi, tapi dengan investasi jangan kami dimiskinkan, itu yang kami pesankan pada mereka. Kami tidak akan menghalangi ya bagaimana ekonomi dikembangkan dengan mengorbankan kami, tapi jangan kami disengsarakan gara-gara memperjuangkan aturan ekonomi dan investasi itu untuk kami. Hanya itu sebetulnya yang kami minta. Jadi kami bagian dari rakyat yang sebenarnya betul-betul ingin membangun bangsa ini, tapi jangan disengsarakan kami gara-gara semua kebijakan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat umum lah seperti itu. Oke. Jangan itu ekonomi yang jelas kami selalu dikorbankan, itu alasan kami misalnya upah murah itu, upah mahal itu sangat ditakuti, jadi akhirnya kami diberikan tawaran dengan upah murah. Padahal kami bukan minta upah murah atau mahal Pak. Sebetulnya kan bagaimana pemerintah mengatur kecukupan dari apa yang kami butuhkan secara ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga. Tidak perlu tinggi-tinggi, kami tidak bermimpi masing-masing kawan buruh itu punya BMW, punya real estate yang bagus, enggak. Oke, baik. Hanya sebatas dasar lah untuk itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Ali. Kenapa kita Om Dolmar di terakhir ini? Orang tua mendengar. Ya. Sepakat kawan-kawan? Om ya? Oke, baik. Kita sama Om Dolmar sekarang seperti apa persiapan dari Partai Garuda dalam mempersiapkan diri menuju pesta demokrasi di pemilu 2024 mendatang. Baik, terima kasih Adinda Reza.
Jadi tadi kita sudah mendengarkan dari teman-teman partai tadi, yang kebetulan juga teman-teman saya, terutama dari Pak Miko dan Pak Ayanatia ya. Itu sebenarnya aspirasi yang sudah kami tangkap di Partai Garuda. Hal-hal yang menjadi isu daerah maupun isu nasional, itulah salah satu yang membuat Garuda juga muncul untuk berusaha memperbaiki keadaan ini. Oleh karena itulah kita harus tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah pegangan kita dalam memasuki dunia politik harus ada pegangan. Walaupun kita generasi milenial, perubahan yang cepat akibat teknologi informasi tanpa dibekali oleh nilai-nilai ini, nilai-nilai kebangsaan bernegara ini, falsafah negara kita, maka kita tidak akan ada pegangan dasar. Yang kedua, konsolidasi kami. Jadi isu yang pertama ini memang sama seperti teman-teman kita, bahwa kita lagi konsolidasi ya dalam rangka agar lolos dulu sebagai peserta pemilu. Kami menyadari bahwa partai-partai kami ini adalah partai-partai non-parlemen, artinya belum mempunyai kursi di parlemen, di DPR RI maksudnya. Tapi di kabupaten kota sudah ada, provinsi sudah ada. Karena itu disebut non-parlemen. Nah, salah satu ketidakadilan yang ada, partai-partai parlemen tidak lagi mengikuti verifikasi faktual. Kita yang baru-baru ini non-parlemen yang seharusnya dilindungi malah digojok habis-habisan, ya. Dan ini memang menambah kekuatan kita, menambah wawasan dan persahabatan dengan teman-teman separtai maupun sesama partai. Kemudian isu ketiga, konsolidasi ke depan menghadapi pemilu. Seperti judul kita tadi, ada namanya sang penantang. Kita juga menyadari bahwa penantang itu adalah partai besar. Kalau dalam istilah teori ekonomi politik, itu namanya pimpinan pasar politik. Siapa yang terbesar itu adalah PDIP, ya. Penantang dia ada penantangnya, yaitu partai-partai yang nomor 2 seperti Golkar, Gerindra dan Demokrat, ya. Itu juga mereka itu penantang pasar semua. Nah, di mana posisi partai-partai non parlemen ini? Jadi di dalam teori ekonomi politik tadi itu ada 5. Ada namanya pemimpin pasar politik yang nomor 1 suara terbesar, ya. Yang kedua itu adalah penantangnya yang calon melawan yang nomor 1 tadi. Di bawahnya ada yang namanya partai menengah. Partai menengah yang nomor 3, nomor 4 adalah partai penantang menengah, dan yang terakhir adalah partai pemain ceruk. Partai ceruk, ya. Partai ceruk ini ya partai-partai yang nggak lolos lah, kira-kira teorinya seperti itu, ya, yang nggak lolos permin, yang sekarang masih berjuang. Insya Allah kita doakan juga mereka lolos, ya, supaya bersama-sama kita agar kita akan muncul memang tokoh-tokoh baru yang berkualitas ke depannya. Nah, dalam menghadapi penantang ini tadi, tentu kami yang dari boleh katakan kita ini partai baru ini levelnya di menengah lah, menengah atau penantang menengah begitu. Ya, selip dikit masuk pemain ceruk dia, ya kan? Tahu pemain ceruk? Ceruk itu asal nunggu ada bola masuk, suara masuk, tangkap, ya kan? Ibarat kalau ikan sungai itu ikan itu bukan kalau kita mau nangkap ikan itu main di tengah sungai yang airnya deras, ya kan? Kita tangkap, dapat banyak ikannya. Kita nunggu di seberang sungai, di parit-parit, tak tahu ada ikan satu lolos masuk ke dalam kita. Itu yang saya sebut pemain ceruk. Oleh karena itu, teman-teman, kami juga ada strategi ke depan bagaimana menyusup jadi partai menengah, ya. Bagaimana mengkonsolidasikan diri partai menengah, itu isunya. Namun demikian kami yakin bahwa menghadapi isu itu tentu kita harus menguatkan diri dulu. Konsolidasi internal dulu dikuatkan, termasuk sayap-sayap organisasi, termasuk rekan-rekan caleg yang berkualitas dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Om Dolmar. Luar biasa sudah menyampaikan semua. Ini teman-teman yang hadir di sini seperti apa persiapan yang dilakukan oleh partai penantang ini ke depan ini. Mudah-mudahan kita doakan semua partai yang ada di hadapan teman-teman hari ini semuanya nanti akan ikut dalam kontestasi 14 Februari 2024 mendatang. Tepuk tangan yang meriah dulu. Nah, ya, sudah kita doakan sama-sama tadi biar masuk kalau.
Amin, amin, amin. Sekarang kita tanya, apa target rasionalnya apabila partai yang dinyatakan lolos ini di pemilu 2024 mendatang? Jadi kami milenial ini punya ini juga, apa yang akan dilakukan oleh partai pendatang baru ini, target nasional, target rasionalnya kira-kira ketika partai-partai ini nanti ke depan lulus di pemilu 2024 mendatang. Kita mulai dari ujung dulu. Agak panjang dikit, tidak apa-apa, 7 menit. Silakan, Bang Ali. Ini kan sudah bicara target nasional. Tadi awal sudah kita kasih, kita nggak muluk-muluk kalau untuk ini. Tapi kalau seandainya ditanya, ternyata memang harus kenapa kita misalnya mengasih yang paling kecil, Pak, satu. Kita tidak mau bermimpi yang terlalu tinggi. Tapi bukan berarti kita nggak siap dengan hal-hal yang tinggi misalnya, kan? Komposisi di balik itu sebenarnya kita sudah siap dengan komposisi siapa calon presiden, terus kemudian bagaimana dengan semua parlemen, dengan semua badan-badan eksekutif yang harus disiapkan untuk seperti itu. Kalau memang tiba-tiba kita kayak tahun 99, Mbak, ada kejutan tiba-tiba kan meledak di luar hal yang kita inginkan, karena semua itu kembali ke yang maha kuasa, Pak. Kita nggak tahu itu. Dari itu memang kita sudah siapkan semua. Kalau memang ternyata harus ditanya atau disiapkan untuk hal-hal yang terbaik lah untuk itu, kita sudah sampai tingkat parlemen pun kita sudah siap, Pak. Jadi siapapun, jangan-jangan kayak Bung Reza ini mungkin menjadi salah satu menteri yang kami tunjuk untuk mewakili pemuda, misalnya seperti itu. Tidak, tapi hari ini kita nggak berani terlalu jauh untuk mengumbar itu, Pak. Karena di politik juga kan kalau terlalu besar kita bercerita dan kita kampanye yang terlalu besar, kita takut juga digilas, Pak. Wah, ini jangan-jangan yang anak-anak baru yang akan berbahaya, terlalu dikekang mungkin kita. Tapi hari ini kita mohon lah para senior, kita minta satu-satu gitu kan, biar diluluskan dan diberikan tanpa harus bertarung dengan. Tapi kalau memang harus bertarung, kita sudah siap untuk ditarungkan. Itu saja yang sementara saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Ali. Targetnya tidak muluk-muluk, satu. Sudah berapa banyak itu partai yang wakilnya tadi digeser itu? Ya, kalau di setiap daerah sudah minta satu itu, ya Kak, ini pasti ada juga dari 3 ini minta juga ini. Langsung ke Om Dolmar lagi, nih, lagi yang tengah. Target rasionalnya, Om. Ya, baik. Silakan. Partai Garuda bulan Agustus kemarin 2022 itu sudah mengadakan Rapimnas. Targetnya itu menembus ambang batas parlemen. Jadi target kita menembus ambang batas 4%. Itu artinya sudah masuk partai menengah lah, ya kan? Kita sudah nantang partai menengah itu supaya kita ada target dengan harapan turunannya itu akan paling tidak di Sumatera Selatan dapat 2 kursi DPR RI. Kemudian turunannya bisa mendapatkan beberapa DPR provinsi dan kabupaten kota. Tidak muluk-muluk, ya mungkin antara 4 sampai 12 kabupaten kota dan 4 provinsi. Insya Allah. Itu targetnya. Nah, untuk mencapai target ini tentu kita kerja keras. Kerja cerdas, kerja cepat. Karena kita tahu bahwa kompetitor kita yang lama ini memang sudah mandiri, ya, sudah mapan. Namun demikian kita juga sudah melihat peluang-peluang itu ada. Termasuk juga ancaman, bagaimana kita menukar ancaman menjadi peluang. Inilah strategi partai ke depan dalam rangka merubah apa yang menjadi ketidakadilan sosial, apa yang seperti ceritakan oleh teman-teman tadi, ya, supaya agar lebih adil. Karena keadilan itu memang relatif, ya. Mungkin adil untuk kita, tidak adil untuk dia. Oleh karena itulah perlu penyamaan visi persepsi ke depan sesama partai menengah ini. Bagaimana kita mengakomodasikan sehingga aspirasi masyarakat terutama dari kalangan milenial ini dapat terserap, karena mereka dari generasi penerus kita yang kita harapkan akan membawa Indonesia besar yang akan datang 2050 yang mungkin saya sudah tidak ada lagi, ya, hanya menjadi kepesan agar terus Indonesia Raya ini jalan. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Om Dolmar. Ke Kak Saiful, silakan Kak. Nah, silakan. Terima kasih Dinda Reza. Siap. Jadi sebenarnya kalau kita bicara target, kita akan lihat kondisi di lapangan seperti apa.
kemudian kekuatan kita seperti apa. Jadi kita ini kalau di PKN kita sudah sepakat bahwa kita harus one team, one vision, one goal. Kemudian dengan semangat, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, kerja cerdas. Jadi intinya Dinda Reza bahwa cita-cita kita mendirikan partai politik ini agar bagaimana kita dapat mengambil momen, kesempatan melalui kerja politik ini, kalau dikatakan tadi Bang Niko, agar kita semua dapat duduk mengambil porsi pengabdian di lembaga legislatif dan eksekutif. Jadi target kita pasti, kalau dikatakan tadi Kak Dolmar, pasti agar kerja kita tidak capek lagi 2029, kita harus parliamentary threshold, dan itu sudah kita sepakati. Tapi dengan semangat kerja keras, itu yang paling penting. Bahwa di Sumatera Selatan ini ada 680 kursi, 17 DPR RI, 75 DPR provinsi, sisanya itu adalah DPR kabupaten kota. Kita juga semangat bagaimana teman-teman juga di bawah itu berkeinginan kuat untuk bagaimana kita juga di antara semua dapil itu dapat diwakili oleh teman-teman di situ. Saya punya pengalaman terus terang dengan Bung Niko, Kak Dolmar. Kita ini partai baru ini, terus terang Kak Dolmar, 2004 dulu siapa yang menyangka kami dulu di Demokrat wujudnya belum ada, tetapi 2004 luar biasa Kak Dolmar. Artinya kesempatan ini juga di antara kita partai baru ini, makanya Kak Dolmar tidak usah takut dengan PDI, Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Dengan semangat kita bercita-cita 4 partai baru ini, Dinda Reza mampu mengulangi sukses-sukses yang sudah kita lakukan dahulu. Jadi akan ada nanti di 2024 ini bayi-bayi ajaib yang akan melesat menjadi partai-partai yang luar biasa di 2024 di antara kita ini, insya Allah. Oke, baik, terima kasih Kak Saiful. Ini kenapa terakhir ini Kak Niko? Kalau tadi ini senior, ini Kak Niko ini terakhir kenapa? Agak apa namanya, banyak targetannya tadi, sebabnya tadi itu nak merubah. Silakan Kak, target rasionalnya apa Kak Niko? Disampaikan Kak. Oke, untuk target ini kan ada target perolehan suara, ada target perjuangan berpolitik. Kalau target perolehan suara, Partai Umat menargetkan tiap dapil terisi kursi perwakilan daerah. Dengan dicapainya itu sudah tentu parliamentary threshold terlewati. Nah, tapi kita masih bingung dengan kondisi negara saat ini. Dulu sebelum pemilu, undang-undang pemilu itu berubah di injury time. Dekat hari H pemilu berubah. Sekarang tidak tertutup kemungkinan bisa berubah di 2023 yang akan datang. Memang di prolegnas draft rancangan undang-undang pemilu itu sudah ditarik. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia ini. Merasa kepentingan mereka terganggu, ciptakan lagi undang-undang pemilu yang baru. Bisa saja PT dia naikkan misalnya di 7%, 8%, akan semakin berat tantangan itu. Tapi saya berharap mereka tidak melakukan itu. Terus, apakah mudah kita untuk mencapai target ini? Karena lawan-lawan kita ini adalah partai yang sudah berkuasa. Sekarang di dalam masyarakat ini bisa dikatakan belum sampai separuh pemilih di Indonesia ini yang benar-benar memilih itu karena kualitas calon yang dipilih, karena kapabilitas dia, belum sampai separuh. Masih kebanyakan yang wanipiro.
Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu kenyataan yang ada saat ini. Nah, kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah mapan, partai-partai politik ini, mereka kan sudah banyak anggota dewan di situ, sudah banyak kepala daerah di situ, sudah tentu sangat mendukung untuk mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya di pemilu yang akan datang. Itu beda negara berkembang ini dengan negara maju. Kalau negara maju, mereka tidak ada larangan money politik. Silakan, apapun caramu, silakan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tapi mereka tidak lakukan money politik. Terbalik dengan kita ada larangan, tidak boleh money politik itu. Tapi kenyataannya transparan, bukan menjadi rahasia umum lagi. Setiap pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu kada maupun pilpres, kental sekali money politik itu. Sekian, Bung Reza. Oke, baik, terima kasih Kak Niko. Oke, sudah mendengarkan tadi target rasionalnya apa. Nah, sekarang saya ini kayaknya dari para narasumber nih bawa tim galau kayak. Nah, ini aku tanya mau balik.